Lantai 22 gedung Cyber Tower di Jakarta Selatan terasa dingin, kontras dengan langit oranye yang mulai memudar di balik dinding kaca. Dewi Kurniasih, 39 tahun, baru saja menyelesaikan audit keamanan untuk sebuah klien fintech besar. Di layar monitornya yang lebar, barisan kode dan log aktivitas jaringan berkedip teratur. Bagi Dewi, dunia siber adalah tempat yang nyaman. Segalanya biner, logis, dan jika ada kesalahan, jejaknya selalu bisa ditemukan. Ia meregangkan punggungnya yang kaku, lalu melirik jam tangan. Pukul 18.15. Rencananya malam ini sederhana. Pulang ke rumahnya di kawasan Bintaro, memesan makan malam, dan mungkin melanjutkan membaca novel yang tertunda. Hidupnya tenang. Sebagai wanita lajang yang sukses meniti karir, Dewi merasa berada di titik di mana ia memiliki kendali penuh atas nasibnya. Atau setidaknya, itulah yang ia percayai. Ponsel di atas meja bergetar, memecah keheningan ruangan. Nama, Ibu, tertera di layar. Dewi tersenyum tipis. Ia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo, Bu. Tumben telepon sore-sore. Ada apa? Dewi, kamu masih di kantor. Suara ibunya terdengar renyah, namun ada nada mendesak yang tidak biasa. Di latar belakang, terdengar suara televisi dan tawa samar. Mungkin suara Rani, adiknya. Masih, Bu. Sebentar lagi mau pulang. Kenapa? Ibu sehat. Ibu sehat, Bapak juga sehat. Justru kami telepon karena ada kabar gembira, ujar ibunya antusias. Adikmu, Rani, tanggal pernikahannya sudah ditetapkan bulan depan. Gedungnya juga sudah dapat yang di hotel berbintang itu, loh, yang dia impikan dari dulu. Dewi mengernyitkan dahi. Rani, adiknya yang berusia 28 tahun, memang sudah lama merencanakan pernikahan dengan pacarnya. Namun, setahu Dewi, kondisi finansial calon suami Rani pas-pasan, dan Rani sendiri baru bekerja setahun sebagai staf administrasi dengan gaji UMR. Bagus dong, Bu, jawab Dewi, mencoba terdengar suportif meski logikanya mulai bekerja. Tapi bukannya kemarin Rani bilang dananya belum cukup buat sewa hotel itu? Mas Doni, calonnya, juga bilang mau sederhana saja. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu, suara ibunya berubah menjadi nada yang terlalu santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Ah, soal itu sudah beres. Kamu tidak usah khawatir. Kami sudah melunasinya tadi siang. DP gedung, catering, dekorasi, semuanya lunas. Jantung Dewi berdesir aneh. Instingnya sebagai analis keamanan, yang terbiasa mendeteksi anomali, mulai menyala. Orang tuanya adalah pensiunan pegawai negeri. Uang pensiun mereka cukup untuk hidup sehari-hari, tapi tidak mungkin cukup untuk membiayai pesta pernikahan mewah di Hotel Bintang 5 dalam waktu singkat. Lunas? Tanya Dewi pelan. Ibu dapat uang dari mana? Jangan bilang ibu pinjam uang ke rentenir atau pinjol. Tawa kecil terdengar dari seberang. Ya ampun, Dewi. Kamu ini suzon terus. Mana mungkin ibu main begitu? Kami pakai uang kamu, Nak. Dunia Dewi seakan berhenti berputar selama 1 detik. Maksud ibu, uang aku yang mana? Suaranya mulai bergetar, namun ia berusaha tetap tenang. Ya tabungan kamu yang di rekening BNI itu, sama hasil penjualan rumah investasi kamu yang di Depok. Bapak tadi sudah urus semuanya. Kebetulan sertifikat dan buku tabungan itu kan memang kami yang pegang sejak dulu biar aman. Dewi terdiam. Matanya menatap kosong ke arah layar monitor yang kini menampilkan screensaver. Ia memang menitipkan buku tabungan lamanya, tempat ia menabung dana darurat selama 10 tahun, dan sertifikat rumah investasi kecil di Depok diberangkas orang tuanya di kampung. Itu adalah bentuk kepercayaan mutlak seorang anak kepada orang tua. Ia tidak pernah mengganti PIN atau mencabut surat kuasa yang pernah ia buat bertahun-tahun lalu saat ia sempat dinas ke luar negeri. Bu, potong Dewi, napasnya mulai sesak.
Tabungan itu isinya lebih dari 500 juta. Dan rumah di Depok, itu aset masa depanku. Ibu jual? Tanpa izin aku. Kok nadamu tinggi begitu? Suara ibunya berubah tersinggung. Dewi, kamu itu kakak. Kamu sudah mapan, gajimu besar, rumah yang kamu tinggali sekarang juga bagus. Adikmu cuma minta pesta sekali seumur hidup. Masa kamu tega membiarkan Rani nikah di gedung biasa-biasa saja? Malu sama keluarga besar. Tapi itu uangku, Bu. Itu hasil kerjaku belasan tahun. Dewi bangkit dari kursinya, tangannya mencengkeram tepi meja hingga buku-bukunya memutih. Dan rumah itu, Ibu jual berapa? Dijual cepat saja, biar dananya segera cair. Lagi pula itu untuk kebaikan keluarga. Kamu jangan pelit sama saudara sendiri. Dulu kami besarkan kamu juga tidak hitung-hitungan. Kalimat itu meluncur begitu mudah, begitu ringan, tanpa sedikit pun beban rasa bersalah. Seolah-olah mengambil seluruh jerih payah Dewi adalah hak prerogatif mereka sebagai orang tua. Rani tahu soal ini? Tanya Dewi, suaranya kini dingin. Ya tahu. Lah, dia yang minta tolong Bapak jualkan. Dia senang sekali. Why? Katanya Mbak Dewi memang kakak terbaik. Dewi mematikan sambungan telepon tanpa pamit. Ia merosot kembali ke kursi kerjanya. Ruangan yang berpendingin udara itu mendadak terasa mencekik. Tidak ada air mata yang keluar, yang ada hanyalah rasa mual yang luar biasa di ulu hati. Kepercayaan itu hancur bukan karena dicuri oleh peretas asing atau penipu ulung, melainkan dirampok di siang bolong oleh orang-orang yang melahirkannya. Tangan Dewi gemetar saat ia membuka laptop pribadinya. Jemarinya dengan cepat mengetik alamat internet banking. Login gagal. PIN salah. Mereka sudah mengubahnya. Dewi beralih memeriksa status kepemilikan aset propertinya secara daring melalui portal pertanahan yang bisa ia akses. Rumah di Depok statusnya sudah dalam proses balik nama ke pembeli baru. Tanggal transaksi, 3 hari yang lalu. Ia menatap pantulan wajahnya di layar monitor yang gelap. Wajah itu terlihat pucat, namun matanya mulai menajam. Rasa hancur itu perlahan bermutasi menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan yang dingin dan terukur. Sebagai analis keamanan siber, Dewi dilatih untuk tidak panik saat sistem diretas. Prosedur pertamanya adalah isolasi kerusakan, amankan aset yang tersisa, dan pelajari jejak musuh. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Malam ini ia tidak akan pulang ke Bintaro untuk menangis. Malam ini, ia akan mulai bekerja. Dewi tidak langsung pulang. Di tengah gedung pencakar langit yang mulai sepi, ia mengubah kubikel kerjanya menjadi ruang komando darurat. Air mata yang sempat ingin tumpah tadi ia paksa masuk kembali, digantikan oleh adrenalin dingin yang biasa ia rasakan saat menangani breach atau peretasan sistem di kantor. Langkah pertama, identifikasi aset. Dewi membuka aplikasi spreadsheet baru. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard, menyusun daftar inventaris kekayaan yang ia miliki. Rekening tabungan BNI, dana darurat pensiun saldo terakhir yang ia ingat sekitar 550 juta rupiah. Rumah di Depok, tipe 45, lokasi strategis dekat stasiun. Nilai pasar saat ini sekitar Rp 600-700 juta. Rumah di Bintaro, tempat tinggalnya saat ini. Rekening gaji, Bank Mandiri digunakan untuk operasional sehari-hari. Investasi saham reksadana, akun sekuritas online. Ia mulai memeriksa satu persatu. Akses internet banking BNI-nya memang terkunci, tetapi Dewi memiliki akses ke mutasi rekening koran elektronik yang dikirimkan ke email cadangannya setiap bulan, email yang tidak diketahui orang tuanya. Ia membuka laporan bulan lalu. Matanya menyipit melihat deretan transaksi penarikan tunai via ATM yang dilakukan secara masif setiap hari hingga batas maksimal, serta beberapa transfer besar ke rekening atas nama CV. Pesta Raya Abadi, kemungkinan besar wedding organizer pilihan Rani.
Tanggal transaksi dimulai sejak 2 bulan lalu. Artinya, rencana ini sudah disusun matang tanpa sepengetahuan Dewi. 2 bulan? Desis Dewi. Mereka tersenyum di telepon 2 minggu lalu, padahal saat itu mereka sedang menguras uangku. Dewi beralih ke status rumah Depok. Melalui koneksinya dengan rekan notaris yang bisa mengakses database pertanahan, Dewi meminta bantuan pengecekan cepat lewat pesan singkat. Jawaban datang 15 menit kemudian. Why? Properti atas namamu di Depok sudah terbit AJB, akta jual beli, baru seminggu lalu. Dasar pengalihannya adalah surat kuasa menjual. Dewi memejamkan mata. Surat kuasa. Ia ingat pernah menandatangani tumpukan dokumen beberapa tahun lalu saat hendak berangkat dinas ke Eropa untuk waktu lama, berjaga-jaga jika ada urusan administrasi mendesak. Rupanya, dokumen itu disalahgunakan, atau mungkin tanggalnya dimanipulasi, untuk menjual asetnya sekarang. Namun, di tengah badai itu, ada satu kelegaan besar. Rumah di Bintaro. Saat membeli rumah yang ia tempati sekarang 3 tahun lalu, Dewi sudah lebih waspada. Sertifikat hak milik, SHM, rumah Bintaro tidak ia titipkan di brankas orang tuanya di kampung. Sertifikat itu tersimpan rapi di Safe Deposit Box, SDB, sebuah bank swasta di Jakarta Pusat, yang kuncinya hanya dipegang oleh Dewi. Orang tuanya bahkan tidak tahu bank mana yang ia gunakan untuk SDB tersebut. Ia segera mengecek rekening gaji dan akun sekuritasnya. Aman. Password dan otentikasi 2 faktor, 2FA, di akun-akun ini sepenuhnya ia kendalikan lewat ponsel pribadinya, bukan nomor rumah atau nomor lama yang diketahui keluarga. Langkah kedua, isolasi dan penutupan celah, patching. Dewi sadar ia tidak bisa membatalkan transaksi yang sudah terjadi malam ini juga, tapi ia bisa mencegah pendarahan lebih lanjut. Dengan suara tenang namun tegas, ia menghubungi call center bank tempat tabungan utamanya berada. Selamat malam, saya ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan rekening dan meminta pemblokiran total untuk semua akses keluar, termasuk ATM dan buku tabungan, efektif segera, ujar Dewi. Setelah melalui prosedur verifikasi yang panjang, petugas di ujung telepon memproses permintaannya. Rekening sudah kami bekukan, Bu Dewi. Tidak ada yang bisa menarik dana sampai ibu datang ke cabang untuk verifikasi ulang. Selesai dengan bank, Dewi mengganti seluruh kata sandi email, media sosial, dan akun marketplace. Ia mengaktifkan notifikasi login untuk setiap perangkat baru. Ia memutus akses digital apapun yang mungkin pernah numpang di perangkat milik Rani atau orang tuanya. Malam semakin larut. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dewi akhirnya menutup laptopnya. Ia turun ke lobi gedung, memesan taksi online, dan meluncur membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Di dalam taksi, ponselnya kembali bergetar. Pesan WhatsApp masuk dari Rani. Mbak Dewi, makasih ya. Ibu bilang Mbak yang biayain semuanya. Aku terharu banget. Besok aku kirim foto gaunnya ya. Love you, kakak sultanku. Dewi membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Emotikon hati berwarna merah di akhir kalimat terasa seperti ejekan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada izin. Hanya asumsi bahwa uang Dewi adalah milik komunal yang bisa diambil kapan saja atas nama cinta keluarga. Dewi tidak membalas. Ia tidak memblokir nomor Rani, belum saatnya. Sebagai seorang analis, ia tahu bahwa komunikasi lawan adalah sumber data. Pesan Rani barusan adalah bukti pengakuan bahwa uang itu digunakan untuk pernikahannya. Dewi menekan tombol screenshot. Sampai di rumahnya di Bintaro, Dewi masuk dan mengunci pintu ganda. Rumah ini sunyi, tapi malam ini kesunyian itu terasa melindungi. Ia berjalan ke ruang kerja pribadinya, mengambil sebuah map kosong, dan mulai mencetak bukti-bukti digital yang sudah ia kumpulkan di kantor tadi. Mutasi rekening. Riwayat percakapan. Status tanah. Screenshot chat Rani. Ia menatap tumpukan kertas itu. Ini bukan lagi masalah uang semata.
Ini masalah pengkhianatan fundamental. Jika ia membiarkan ini, orang tuanya tidak akan pernah berhenti. Hari ini tabungan dan rumah investasi, besok mungkin mereka akan menggadaikan sertifikat rumah Bintaro jika Dewi lengah sedikit saja. Dewi mengambil spidol merah dan menulis di sampul map itu. Kasus 01, keluarga. Malam itu, Dewi tidur dengan lampu menyala. Ia sadar, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Hukum di Indonesia soal sengketa keluarga sangat rumit, seringkali bias pada bakti anak. Ia butuh seseorang yang tega, logis, dan paham celah hukum pidana, bukan sekadar pengacara perdata biasa. Besok, ia akan menghubungi satu nama yang pernah ia bantu dalam kasus pemulihan data firma hukum setahun lalu. Seorang pengacara yang dikenal dingin dan tak pandang bulu. Perang baru saja dimulai, dan Dewi tidak berniat mengibarkan bendera putih. Kawasan SCBD siang itu padat. Dewi duduk di sebuah ruang rapat kaca di lantai 30, menghadap seorang pria yang sedang membolak-balik isi map merah yang ia bawa. Pria itu adalah Adrian Siregar, pengacara litigasi yang dikenal agresif di meja hijau namun sangat penuh perhitungan di luar pengadilan. Dewi pernah menyelamatkan firma hukum Adrian dari serangan ransomware tahun lalu, dan kini, ia menagih janji balas budi itu. Adrian menutup map tersebut, lalu menatap Dewi lama. Tidak ada senyum basa-basi. Datamu lengkap. Sangat lengkap untuk ukuran orang awam, kata Adrian datar. Rekening koran, bukti transfer ke vendor pernikahan, kronologi penggunaan surat kuasa lama, hingga indikasi pemalsuan tanda tangan di akta jual beli baru. Secara teknis, unsur pidananya masuk. Bagus, jawab Dewi singkat. Jadi kita bisa langsung lapor polisi. Adrian menyandarkan punggungnya ke kursi, mengetukkan jari di atas meja mahoni itu. Bisa. Tapi saya harus tanya satu hal dulu, dan kamu harus jawab jujur. Ini orang tua kandung kamu, Dewi. Di Indonesia, memidanakan orang tua itu aib sosial. Polisi biasanya malas memproses, mereka akan dorong restorative justice atau damai kekeluargaan berkali-kali. Kamu siap dicap anak durhaka satu negara? Dewi tidak langsung menjawab. Ia menatap gedung-gedung tinggi di luar jendela. Bayangan wajah ibunya yang tersenyum saat mengatakan, uangmu sudah ludes, kembali muncul. Adrian? Suara Dewi tenang namun tajam. Kalau orang asing mengambil uang pensiunku dan menjual rumahku, apa yang akan kamu sarankan? Lapor polisi. Penjara? Jawab Adrian cepat. Kalau begitu, anggap mereka orang asing. Karena orang tua yang menyayangi anaknya tidak akan membiarkan anaknya menjadi gelandangan di masa tua demi gengsi pesta satu malam. Dewi menatap mata Adrian. Aku tidak butuh validasi sosial. Aku butuh asetku kembali, atau setidaknya keadilan. Adrian mengangguk, sudut bibirnya sedikit terangkat. Ia menyukai klien yang tidak pelin-pelan. Oke, kita mainkan, ujar Adrian sambil menarik kertas catatan. Strategi kita bukan langsung lapor polisi. Kita akan kirim somasi pertama dulu. Ini peringatan hukum resmi. Adrian mulai menulis poin-poin strategi di papan tulis kecil di sampingnya. Tuntutan pengembalian dana. Meminta pertanggungjawaban atas dana 550 juta rupiah di rekening dan nilai jual rumah Depok sebesar 700 juta rupiah. Total kerugian material. 1,25 miliar rupiah. Batas waktu. Memberikan waktu 3x 24 jam untuk merespons dan memberikan skema pengembalian. Ancaman pidana. Jika diabaikan, akan dilaporkan dengan pasal 372 KUHP, penggelapan, pasal 362, pencurian, dan pasal 263, pemalsuan dokumen. Pasal 263 ini kartu as kita, jelas Adrian. Mereka mungkin bisa berdalih uang tabungan itu hibah atau urusan keluarga. Tapi memalsukan tanda tangan kamu atau menyalahgunakan surat kuasa kadaluarsa untuk menjual properti di hadapan notaris, itu pidana murni.
Notarisnya juga bisa kita seret kalau terbukti tidak teliti memverifikasi kehadiranmu. Kirim somasinya hari ini, pinta Dewi. Sore ini kurir kantor akan antar langsung ke rumah orang tuamu di kampung. Pasti sampai besok pagi, Adrian memastikan. Siapkan mentalmu, Dewi. Begitu surat berkop hukum ini sampai di tangan bapakmu, Perang Dunia Ketiga akan pecah di grup WhatsApp keluarga. Keesokan harinya, pukul 10 pagi. Dewi sedang berada di pantry kantor, menyeduh kopi, ketika ponselnya mulai berdering tanpa henti. Bukan hanya panggilan telepon, tapi rentetan notifikasi pesan. Ia melihat layar. Grup Keluarga Cemara. Nama yang ironis, sedang meledak. Bapak? Dewi. Apa maksudnya surat dari pengacara ini? Kamu mau menuntut bapak sendiri? Di mana otakmu? Ibu? Astagfirullah. Nak, tega sekali kamu. Ibu sampai gemetar baca surat ini. Kami ini orang tuamu. Uang itu kan dipakai buat adikmu, bukan buat judi. Rani, Mbak, please dong jangan lebay. Masalah uang kan bisa diomongin. Kenapa harus pakai pengacara segala? Mas Doni jadi kaget. Keluarganya nanya-nanya. Malu-maluin banget sih Mbak Dewi ini. Dewi membaca pesan-pesan itu sambil menyeruput kopinya. Rasa pahit kopi bercampur dengan rasa getir di dadanya. Mereka tidak membantah mengambil uangnya. Mereka hanya marah karena Dewi melawan. Mereka marah karena kenyamanan mereka terusik. Jari Dewi mengetik balasan di grup itu, satu paragraf yang sudah ia siapkan semalam. Bapak, Ibu, Rani. Total uang yang diambil tanpa izin adalah 1,25 miliar rupiah. Itu uang keringat saya selama 15 tahun. Saya sudah menunjuk kuasa hukum. Silakan balas surat somasi itu secara resmi lewat pengacara atau langsung ke kantor Pak Adrian. Saya tidak akan membahas masalah hukum lewat chat. Dan Rani, kalau kamu malu, silakan kembalikan uangnya sekarang dan batalkan pestanya. Setelah mengirim pesan itu, Dewi menekan tombol leave group. Ia kembali ke meja kerjanya. Tangannya sedikit gemetar, tapi pikirannya jernih. Langkah pertama sudah diambil. Tidak ada jalan kembali. Di layar komputernya, Adrian mengirimkan pesan singkat, kurir sudah konfirmasi terima. Resi sudah ada. Sekarang kita tunggu reaksi mereka. Biasanya, mereka akan mencoba manipulasi emosional sebelum mencari pengacara. Dewi tahu itu benar. Tapi ia juga tahu, manipulasi emosional tidak akan mempan pada sistem yang sudah ia bangun benteng apinya. Sesuai prediksi Adrian, serangan berikutnya bukan datang dari jalur hukum, melainkan jalur emosional. 2 hari setelah somasi dikirim, apartemen Dewi di Bintaro didatangi tamu tak diundang. Saat Dewi baru saja memarkir mobilnya di basemen, ia melihat sosok ibu dan bapaknya duduk di kursi tunggu lobi dengan wajah yang sengaja dibuat layu dan letih. Dewi menghela napas panjang di dalam mobil. Ia tahu jika ia menghindar, mereka akan terus berkemah di sana. Ia turun, membawa tas laptopnya dengan erat, dan menghampiri mereka. Dewi. Ibunya langsung berdiri, matanya sembab, wajahnya tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Kamu tega ya, Nak? Membiarkan ibu dan bapak nunggu di sini berjam-jam? Security di sini ketat sekali. Kami tidak boleh naik. Ada apa, Bu? Pak? Tanya Dewi datar. Ia tidak mengajak mereka naik ke unitnya. Ia memilih duduk di kursi lobi yang terbuka, di bawah pengawasan CCTV dan keramaian orang lewat. Langkah ini ia ambil secara sadar untuk membatasi ruang gerak drama mereka. Bapaknya, yang biasanya keras kepala, kini berbicara dengan nada rendah yang bergetar. Dewi, cabut surat itu. Bapak malu. Tadi pagi orang kelurahan datang, katanya ada surat dari pengacara. Tetangga mulai tanya-tanya. Kamu mau bapak mati serangan jantung karena menanggung malu? Uangnya di mana, Pak? Dewi memotong tanpa basa-basi.
500 juta di rekening dan sertifikat rumah Depok. Di mana sekarang? Uang di tabungan itu sudah habis buat DP hotel, catering, dan bayar utang-utang lama Bapak. Jawab bapaknya sambil memalingkan wajah. Lalu soal rumah di Depok, pembelinya itu teman lama Bapak. Dia bayar murah karena butuh cepat, dan uangnya sudah Bapak belikan emas untuk mas kawin Rani dan sisanya buat sewa mobil pengantin. Dewi memejamkan mata sejenak. Nilai aset miliaran rupiah diuapkan begitu saja untuk hal-hal konsumtif yang akan habis dalam semalam. Kami akan ganti, Wai, sela ibunya cepat, sambil memegang tangan Dewi. Tapi tolong cabut laporannya. Rani janji, nanti setelah menikah, dia dan suaminya akan mencicil ke kamu. 100.000 atau 200.000 sebulan, yang penting mereka ada niat baik. Dewi hampir tertawa mendengar tawaran itu. 100.000 sebulan? Untuk utang 1 miliar lebih? Itu butuh waktu 1000 tahun untuk lunas, Bu. Itu bukan solusi, itu penghinaan. Kamu kok jadi perhitungan sekali sama keluarga? Suara bapaknya mulai meninggi, sifat aslinya mulai keluar. Ingat, siapa yang membiayai sekolahmu dulu? Siapa yang menyuapimu waktu kecil? Sekarang kamu kaya, punya rumah bagus, punya jabatan, malah mau memenjarakan orang tua hanya karena masalah uang? Anak macam apa kamu? Dewi menatap bapaknya dengan tatapan yang tajam. Justru karena aku dididik dengan benar, aku tahu bahwa mencuri dan memalsukan dokumen adalah salah. Bapak tidak membiayai sekolahku dengan hasil mencuri, kan? Kenapa sekarang Bapak merasa punya hak mengambil milikku? Dewi, cukup, bentak bapaknya. Ibu dan Bapak kesini baik-baik. Kalau kamu tidak cabut somasi itu, jangan harap kamu bisa injak rumah kami lagi. Kami coret dari kartu keluarga. Itu sudah saya perkirakan, jawab Dewi dengan suara yang sangat tenang, hampir seperti robot. Satu hal yang Bapak dan Ibu lupa. Saya seorang analis keamanan. Saya terbiasa melihat pola. Saya tahu Ibu dan Bapak tidak datang ke sini atas inisiatif sendiri. Siapa yang menyuruh Ibu bicara soal cicilan 100.000? Ibunya tampak gugup, matanya melirik ke arah pintu keluar. Dewi mengikuti arah pandang itu dan melihat sebuah mobil terparkir di luar lobi. Di dalamnya, ia bisa melihat siluet Rani yang sedang memperhatikan mereka dari balik kaca film yang gelap. Rani tidak punya keberanian untuk turun, tapi dialah dalang di balik drama ini. Pulanglah, kata Dewi sambil berdiri. Sampaikan pada Rani, somasi tidak akan dicabut. Batas waktunya besok pagi pukul 9. Jika tidak ada skema pengembalian yang masuk akal, bukan cicilan main-main, Adrian akan membuat laporan resmi ke Polda. Dewi berbalik dan berjalan menuju lift tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, ia mendengar teriakan bapaknya yang memaki-makinya sebagai anak durhaka dan wanita tanpa hati. Suara itu bergema di lobi, membuat beberapa orang menoleh, namun Dewi terus melangkah. Sampai di dalam lift yang tertutup rapat, Dewi akhirnya menyandarkan kepalanya ke dinding besi yang dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa mual. Menghadapi keluarga sendiri jauh lebih melelahkan daripada menghadapi serangan hacker paling canggih sekalipun. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat ke Adrian. Manipulasi gagal. Mereka tidak punya uangnya lagi. Lanjutkan ke langkah hukum berikutnya besok pagi. Jangan ada ampun. Malam itu, Dewi mematikan semua notifikasi dari keluarganya. Ia tahu, setelah ini, bukan hanya kata-kata kasar yang akan datang, tapi badai hukum yang sebenarnya. Keesokan paginya, Dewi tidak pergi ke kantor. Ia mengambil cuti tahunan selama seminggu untuk fokus pada proyek yang paling krusial dalam hidupnya. Mengenakan kemeja kasual dan kacamata anti radiasi, ia duduk di depan meja kerjanya yang dipenuhi 3 monitor berbeda. Di dunia siber, tidak ada tindakan tanpa jejak. Gumam Dewi pada dirinya sendiri. Adrian membutuhkan bukti kuat mengenai keterlibatan Rani dalam pemalsuan dokumen.
Jika hanya orang tua Dewi yang terseret, Rani bisa melenggang bebas menikmati hasil jarahannya. Dewi tidak akan membiarkan itu. Ia tahu adiknya adalah pengguna media sosial yang ceroboh. Dewi memulai dengan melakukan digital forensik sederhana pada akun-akun publik milik Rani dan calon suaminya, Doni. Ia menemukan sebuah unggahan di Instagram Story milik Doni yang sudah masuk ke highlight, sorotan. Di sana, ada foto mereka sedang berada di sebuah kantor notaris 2 minggu lalu. Meskipun wajah mereka ditutupi stiker, Dewi mengenali jam tangan dan tas yang dikenakan Rani, hadiah ulang tahun dari Dewi setahun lalu. Yang lebih mengejutkan adalah latar belakang foto itu. Sebuah map berlogo kantor notaris di daerah Depok. "Kena kau," bisik Dewi. Ia segera mencatat nama notaris tersebut dan mengirimkannya ke Adrian. Tak lama kemudian, Adrian menelepon. "Dewi, saya punya kabar dari teman di Bank BNI. Mereka baru saja menyelesaikan audit internal atas permintaan blokirmu kemarin." Suara Adrian terdengar serius. "Ada temuan menarik. Penarikan tunai dilakukan menggunakan kartu ATM yang dilaporkan hilang olehmu 2 tahun lalu, tapi ternyata masih aktif di tangan ibumu. Namun, yang lebih fatal adalah transfer besar ke wedding organizer. Formulir transfer manual di cabang ditandatangani atas namamu. Tapi petugas bank ingat, yang datang saat itu adalah seorang wanita muda yang mengaku sebagai dirimu, membawa KTP aslimu." Darah Dewi mendidih. "KTP asliku ada di dompetku sekarang, Adrian." Persis. Artinya, dia menggunakan KTP yang mungkin sempat ia ambil diam-diam, atau dia membuat KTP palsu dengan datamu. Ini sudah masuk ranah tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan identitas. Dewi menyadari betapa jauh Rani merencanakan ini. Rani tahu Dewi jarang memeriksa buku tabungan lama itu. Rani juga tahu di mana Dewi menyimpan dokumen-dokumen cadangan saat pulang ke rumah orang tua mereka saat Lebaran lalu. Sore harinya, Dewi bertemu Adrian di sebuah kafe dekat Polda Metro Jaya. Adrian membawa draft laporan polisi. "Kita akan melaporkan 3 orang sekaligus," kata Adrian sambil menyodorkan dokumen. "Ayahmu atas pasal penggelapan dan penyalahgunaan surat kuasa. Ibumu atas bantuan tindak pidana. Dan Rani, dia adalah aktor intelektualnya. Dia yang menggunakan identitasmu untuk menarik uang dan berurusan dengan vendor. Kita punya saksi dari pihak bank yang siap melakukan konfrontasi wajah." Dewi menatap draft laporan itu. Di sana tertulis jelas nama-nama orang yang selama ini ia sayangi. "Apakah ada jalan kembali setelah saya menandatangani ini?" tanya Dewi pelan. "Secara hukum, kamu bisa mencabut laporan nanti. Tapi secara hubungan keluarga, saya rasa kamu sudah tahu jawabannya sejak mereka menjual rumahmu," jawab Adrian jujur. "Begitu laporan ini masuk, polisi akan memanggil mereka untuk klarifikasi. Jika mereka tidak kooperatif, statusnya naik jadi penyidikan. Mereka bisa ditahan." Dewi mengambil pulpen. Ia teringat pesan Rani yang memanggilnya Kakak Sultan, dengan nada mengejek. Ia teringat ayahnya yang lebih mencemaskan, malu sama tetangga, daripada masa depan anak sulungnya yang telah dirampok. Dengan tangan yang stabil, Dewi membubuhkan tanda tangannya di atas materai. "Lakukan," tegas Dewi. Setelah laporan resmi masuk, Dewi merasa sebuah beban berat terangkat, namun digantikan oleh rasa sepi yang dingin. Ia mematikan ponsel utamanya dan menyalakan ponsel khusus untuk urusan hukum. Saat ia berjalan keluar dari gedung Mapolda, ia melihat sepasang pengantin baru yang sedang melakukan sesi foto di taman kota. Ia teringat Rani yang begitu terobsesi dengan pesta mewah. Dewi tersenyum getir. Pesta itu mungkin akan tetap terjadi, tapi bukan di hotel berbintang, melainkan di ruang interogasi. Keadilan memang pahit, namun baginya, pengkhianatan jauh lebih beracun. 3 hari setelah laporan polisi dibuat, ketenangan semu di rumah orang tua Dewi di kampung pecah. Sebuah mobil polisi berhenti di depan pagar tanaman yang dirawat rapi oleh ibu.
Dua petugas berseragam keluar membawa surat panggilan resmi dari kepolisian daerah, Polda. Bapak, yang saat itu sedang menyeruput kopi di teras, mendadak pucat. Surat itu tidak lagi menggunakan kop firma hukum Adrian yang bisa ia robek, melainkan kop resmi kepolisian dengan stempel basah. Mereka diminta hadir sebagai terlapor atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan. Ponsel Dewi yang tadinya sunyi mulai bergetar hebat. Kali ini, ia tidak membaca pesan dari keluarganya, melainkan dari Paman Burhan, adik kandung ibunya. Paman Burhan adalah satu-satunya anggota keluarga besar yang dikenal objektif dan jujur. Dewi, Paman baru saja dari rumah ibumu. Mereka semua menangis histeris. Apa benar kamu melaporkan mereka ke polisi? Paman tahu mereka salah, tapi apa tidak ada jalan tengah? Dewi menarik napas panjang dan membalas, Paman, saya sudah menawarkan jalan tengah lewat somasi. Mereka membalasnya dengan makian dan pengakuan bahwa uang saya sudah habis. Sekarang biarlah hukum yang bicara. Datanglah ke Jakarta kalau Paman ingin tahu kebenarannya. Di ruang interogasi Polda seminggu kemudian, konfrontasi yang menyakitkan terjadi. Dewi duduk di ruang tunggu, dipisahkan oleh sekat kaca dengan ruang pemeriksaan. Ia melihat ibunya masuk terlebih dahulu. Wajah ibunya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, terus-menerus menyeka air mata dengan tisu yang sudah hancur. Di belakangnya, Rani berjalan dengan kepala tertunduk, namun tangannya masih menggenggam tas bermerek, yang kemungkinan besar dibeli dengan uang Dewi. Penyidik mulai mengajukan pertanyaan. Dewi bisa mendengar percakapan itu melalui speaker di ruang monitor. Apakah benar saudari Rani menggunakan KTP milik saudari Dewi Kurniasih untuk melakukan transaksi di bank? Tanya penyidik dengan nada datar. Rani terdiam. Ia melirik ibunya, lalu mencoba berbohong. Saya hanya disuruh. Pak, saya pikir Mbak Dewi sudah setuju. Kami sudah memeriksa rekaman CCTV bank dari 2 bulan lalu, sahut penyidik sambil menyodorkan beberapa lembar foto hasil tangkapan layar. Di sini terlihat Anda datang sendiri, menggunakan masker, dan menandatangani formulir dengan nama Dewi Kurniasih. Petugas bank juga mengonfirmasi Anda mengaku sebagai pemilik rekening. Ini bukan lagi soal setuju atau tidak. Ini soal pemalsuan identitas. Rani mulai terisak. Saya cuma mau nikah, Pak. Mbak Dewi itu kaya. Uang segitu tidak akan membuatnya miskin. Kenapa dia jahat sekali sama saya? Mendengar itu dari ruang monitor, tangan Dewi mengepal. Bukan rasa kasihan yang muncul, melainkan rasa ngeri. Adiknya benar-benar merasa bahwa mencuri adalah hal yang wajar selama korbannya dianggap lebih mampu. Tak lama kemudian, giliran Bapak yang diperiksa. Berbeda dengan Rani yang menangis, Bapak justru mencoba bersikap galak di depan penyidik. Ini urusan keluarga. Polisi tidak punya hak ikut campur masalah uang antara anak dan orang tua. Bentak Bapak. Penyidik tidak terpancing. Pak, rumah di Depok itu adalah aset atas nama pribadi Dewi Kurniasih. Anda menjualnya menggunakan surat kuasa yang masa berlakunya sudah habis dan diduga ada manipulasi tanggal. Ini adalah tindak pidana murni, bukan sekadar urusan keluarga. Pembeli rumah tersebut juga akan kami panggil sebagai saksi. Jika terbukti ada kolusi, rumah itu bisa disita kembali oleh negara. Mendengar kata disita, nyali Bapak menciut. Ia baru menyadari bahwa tindakannya memiliki konsekuensi sistemik yang luas. Bukan hanya mereka yang terancam, tapi teman lama Bapak yang membeli rumah itu juga akan terseret ke masalah hukum. Di sela pemeriksaan, Adrian mendekati Dewi. Mereka mulai goyah. Rani kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai tersangka utama karena dialah yang aktif melakukan pemalsuan di bank. Orang tuamu mungkin bisa kita selamatkan dari penjara jika ada kesepakatan pengembalian aset, tapi Rani posisinya sangat sulit. Biarkan saja, jawab Dewi singkat. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti.
Sore itu, saat mereka keluar dari gedung Polda, Rani mencoba mengejar Dewi di parkiran. "Mbak! Mbak Dewi!" teriak Rani sambil terengah-engah. "Tolong, Mbak! Pernikahanku bulan depan. Kalau berita ini sampai ke keluarga Mas Doni, mereka pasti membatalkan semuanya. Tolong cabut laporannya, aku janji akan kembalikan uangnya nanti." Dewi berhenti di depan pintu mobilnya. Ia menatap Rani dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat adiknya selama 28 tahun mereka bersaudara. "Uang yang kamu pakai itu adalah uang yang aku siapkan untuk masa tua ibu dan bapak. Rani, kamu menghabiskannya hanya untuk pesta satu malam agar kamu terlihat hebat di mata orang lain," kata Dewi pelan namun menusuk. "Pesta itu tidak akan pernah terjadi. Fokuslah pada pengacaramu, karena mulai hari ini, tidak ada lagi kakak Sultan yang akan menyelamatkanmu." Dewi masuk ke mobil dan menguncinya. Ia melihat dari spion Rani jatuh terduduk di aspal, menangis meraung-raung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dewi tidak merasa perlu turun untuk membujuk adiknya. Ia menyalakan mesin mobil dan pergi, meninggalkan bayangan keluarganya yang mulai runtuh akibat keserakahan mereka sendiri. Berita tentang pemeriksaan di Polda Metro Jaya menyebar lebih cepat daripada yang dibayangkan Dewi. Di era media sosial, privasi adalah kemewahan yang sulit dijaga, terutama ketika salah satu pihak mulai berteriak mencari simpati. Rani, dalam keputusasaannya, mengunggah sebuah status di Facebook dan Instagram yang menyudutkan Dewi tanpa menyebut nama secara langsung. Namun semua orang di lingkaran keluarga besar mereka tahu siapa yang dimaksud. Tega melihat orang tua sendiri diperiksa polisi hanya karena harta. "Di mana hati nuranimu, Kak? Apa artinya uang miliaran jika keluarga hancur?" tulis Rani. Namun, strategi Rani menjadi bumerang. Paman Burhan, yang telah menerima bukti-bukti dokumen dari Dewi, tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan keluarga besar dalam sebuah grup percakapan tanpa Dewi dan Rani, lalu membeberkan fakta yang sebenarnya. "Keluarga, jangan hanya melihat air mata Rani," tulis Paman Burhan di grup itu. "Dewi kehilangan seluruh tabungan dan rumah investasinya. Itu bukan uang sedikit. Itu haknya. Jika kita membenarkan pencurian atas nama keluarga, maka keluarga ini tidak memiliki kehormatan lagi." Dukungan keluarga besar yang tadinya condong kepada orang tua Dewi mulai terbelah. Beberapa sepupu yang selama ini meminjam uang kepada Dewi, dan selalu Dewi bantu, kini berbalik membela Dewi. Mereka menyadari bahwa jika Dewi jatuh, sumber bantuan mereka pun hilang. Dampak yang paling telak terjadi pada rencana pernikahan Rani. Doni, calon suami Rani, beserta orang tuanya, mendatangi rumah orang tua Dewi di kampung setelah mendengar desas-desus tentang keterlibatan Rani dalam pemalsuan dokumen. "Kami datang untuk kejelasan," ujar ayah Doni dengan nada kaku di ruang tamu. "Kami mendengar ada masalah hukum yang serius. Keluarga kami adalah keluarga terpandang. Kami tidak bisa membiarkan Doni menikah dengan seseorang yang sedang tersangkut kasus pidana, apalagi kasusnya adalah menipu kakak kandung sendiri." Rani menangis histeris, mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman internal. Namun, Bapak tidak bisa lagi berbohong ketika Doni bertanya tentang status dana pernikahan yang mereka gunakan. "Apakah benar uang DP hotel itu hasil mengambil tanpa izin?" tanya Doni, suaranya terdengar kecewa. Bapak hanya terdiam, menunduk dalam-dalam. Kebanggaan yang biasanya ia tunjukkan kini sirna. Kehancuran harga diri itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Hari itu juga, keluarga Doni menyatakan bahwa pernikahan ditunda tanpa batas waktu yang ditentukan, sebuah bahasa halus untuk pembatalan. Di Jakarta, Dewi sedang duduk bersama Adrian dan seorang detektif swasta yang disewa Adrian untuk melacak aliran dana yang tersisa. "Ada kabar baik dan kabar buruk," ujar Adrian sambil menyodorkan laporan. Kabar buruknya, uang 550 juta rupiah di rekening itu sudah benar-benar habis. Rani dan ibumu sangat boros. Mereka membeli perhiasan, tas,
dan melunasi hutang-hutang lama bapakmu di kampung. Dewi menghela napas. Lalu kabar baiknya. Kabar baiknya, rumah di Depok. Karena penjualannya menggunakan surat kuasa yang cacat hukum dan ada indikasi pemalsuan tanda tangan, kita bisa mengajukan pembatalan jual beli ke pengadilan. Pembelinya, teman bapakmu itu, ternyata tahu bahwa surat kuasa itu bermasalah tapi tetap memprosesnya karena ingin harga murah. Itu namanya penadah. Dia ketakutan sekarang dan bersedia mengembalikan aset itu asalkan dia tidak dipenjara. Dewi merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Amankan rumah itu dulu. Itu prioritas saya. Selain itu, lanjut Adrian, karena Rani menggunakan identitasmu untuk transaksi bank, pihak bank juga merasa dirugikan secara reputasi. Mereka siap memberikan rekaman CCTV dan kesaksian staf yang lebih detail. Posisi Rani sekarang adalah tersangka. Jaksa akan segera menyusun dakwaan. Dewi menatap layar ponselnya. Ada belasan panggilan tak terjawab dari ibunya. Kali ini, ia memutuskan untuk mengangkatnya. Dewi, tolong. Suara ibunya terdengar serak di ujung telepon. Pernikahan Rani batal. Doni pergi. Rani mengurung diri di kamar dan tidak mau makan. Bapakmu jatuh sakit, tensinya sangat tinggi. Apa kamu bahagia sekarang? Apa ini yang kamu mau? Ibu, suara Dewi tetap tenang, namun dingin. Aku tidak pernah menginginkan ini. Ibu, Bapak, dan Rani yang memilih jalan ini saat memutuskan untuk mengambil apa yang bukan milik kalian. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ibu minta aku berhenti? Aku akan berhenti jika rumah Depok kembali ke tanganku dan ada surat pernyataan pengakuan kesalahan secara tertulis dari kalian semua. Tapi uang tabungan itu, kami tidak bisa mengembalikannya sekaligus. Why? Isak ibunya. Maka biarkan proses hukum yang menentukan bagaimana cara kalian membayarnya. Jawab Dewi sebelum menutup telepon. Dewi berdiri dan berjalan ke arah jendela kantor Adrian. Di bawah sana, kemacetan Jakarta terlihat seperti aliran cahaya yang tak terputus. Ia merasa asing dengan dirinya sendiri yang sekarang begitu keras. Namun ia tahu, jika ia lunak sedikit saja, ia akan hancur selamanya. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa batas-batas harga dirinya tidak akan pernah dilanggar lagi oleh siapapun, bahkan oleh orang yang paling ia cintai sekalipun. 3 bulan berlalu. Kasus ini akhirnya bergulir ke pengadilan negeri. Berita acara pemeriksaan telah lengkap, dan jaksa penuntut umum memutuskan untuk mendakwa Rani dengan pasal berlapis, pemalsuan dokumen dan penipuan. Sementara itu, orang tua Dewi berstatus sebagai saksi mahkota yang juga terancam menjadi terdakwa jika tidak kooperatif. Ruang sidang terasa sangat menyesakan bagi Dewi. Ini adalah kali pertama ia melihat seluruh keluarganya berkumpul dalam satu ruangan setelah kejadian di lobi apartemen waktu itu. Rani duduk di kursi pesakitan, wajahnya pucat tanpa riasan, jauh berbeda dari sosok adik yang biasanya selalu tampil modis di media sosial. Saudari saksi, tanya hakim ketua kepada Dewi yang sedang duduk di kursi saksi. Apakah benar Anda tidak pernah memberikan izin, baik lisan maupun tertulis, kepada terdakwa untuk menarik dana dari rekening BNI Anda? Benar, Yang Mulia, jawab Dewi tegas. Suaranya bergema di ruang sidang yang sunyi. Saya tidak pernah memberikan izin tersebut. Saya juga tidak pernah menandatangani formulir penarikan tunai maupun transfer yang dilakukan di bank pada tanggal-tanggal tersebut. Pengacara Rani, seorang pria parubaya yang tampak berusaha memainkan kartu emosional, berdiri untuk melakukan protes. Keberatan, Yang Mulia. Saksi adalah kakak kandung terdakwa. Bukankah wajar dalam budaya kita bahwa aset keluarga bersifat komunal? Terdakwa melakukan ini karena terdesak kebutuhan mendesak untuk pernikahan, yang juga merupakan nama baik keluarga besar, termasuk nama baik saksi sendiri. Dewi menoleh ke arah pengacara itu dengan tatapan tajam yang biasa ia gunakan saat menghadapi klien yang mencoba menutupi celah keamanan data.
Izin menanggapi, Yang Mulia, ujar Dewi dengan tenang. Dalam dunia keamanan siber yang saya geluti, tidak ada istilah aset komunal tanpa protokol otorisasi. Hak milik adalah hak milik. Budaya tidak bisa dijadikan pembenaran untuk tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan pencurian identitas. Jika saya membiarkan ini atas nama keluarga, maka saya membiarkan sebuah kejahatan sistemik terjadi di dalam rumah saya sendiri. Hakim Ketua mengangguk, terkesan dengan ketenangan Dewi. Di kursi penonton, Ibu Dewi mulai menangis histeris. "Dewi, cukup, Nak. Jangan permalukan adikmu lagi," teriaknya hingga petugas keamanan harus memperingatkannya untuk tenang. Namun, kejutan sebenarnya muncul saat saksi dari pihak bank memberikan keterangan. Mereka membawa bukti rekaman CCTV yang sangat jernih. Di layar besar ruang sidang, terlihat Rani sedang berdiri di meja teller. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Namun saat ia harus melakukan verifikasi wajah dengan membuka masker sejenak, kamera menangkap fiturnya dengan sangat jelas. Yang lebih mengejutkan adalah kesaksian dari pihak notaris yang mengurus penjualan rumah Depok. "Saya ditekan oleh bapak terlapor," ujar sang notaris dengan suara bergetar. Beliau membawa surat kuasa yang katanya sudah disetujui oleh Dewi. "Karena saya sudah mengenal beliau lama sebagai orang tua yang terhormat, saya sedikit melonggarkan prosedur. Saya tidak tahu kalau itu manipulasi." Bapak Dewi, yang duduk di bangku belakang, tertunduk lesu. Ia tidak menyangka bahwa integritas yang ia bangun puluhan tahun sebagai pensiunan PNS hancur dalam sekejap karena ia menuruti gengsi dan permintaan Rani. Setelah persidangan hari itu selesai, Adrian menghampiri Dewi di lorong pengadilan. "Pembeli rumah Depok sudah resmi menyerah. Why?" lapor Adrian. "Dia sudah menandatangani kesepakatan pembatalan jual beli di bawah tangan. Dia takut terseret pasal penadahan. Secara de jure, rumah itu sudah kembali ke tanganmu. Sekarang tinggal urusan uang tabungan dan hukuman Rani." Dewi mengangguk, namun matanya tertuju pada Rani yang sedang digiring kembali ke ruang tahanan sementara pengadilan. Rani menatap Dewi dengan penuh kebencian, bukan penyesalan. "Mbak puas?" desis Rani saat melewatinya. "Gara-gara Mbak, hidupku hancur. Doni pergi, aku masuk penjara. Mbak bukan kakak, Mbak itu monster." Dewi tidak membalas. Ia hanya menatap adiknya dengan rasa kasihan yang dalam. Ia menyadari bahwa Rani tidak pernah paham bahwa yang menghancurkan hidup Rani bukanlah Dewi, melainkan ketidakmampuan Rani untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dewi berjalan keluar gedung pengadilan, menghirup udara segar. Langkahnya terasa lebih ringan, meskipun ia tahu babak akhir dari drama ini akan menyisakan luka permanen dalam silsilah keluarganya. Setelah persidangan yang melelahkan itu, Dewi memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia menghilang dari jangkauan keluarganya. Ia mengganti nomor ponsel pribadinya, memasang sistem keamanan tambahan di rumah Bintaro, dan meminta bantuan tim IT di kantornya untuk memonitor adanya upaya peretasan atau pelacakan terhadap akun-akun pribadinya. Namun, serangan tidak hanya datang secara digital. Kabar tentang Dewi yang memenjarakan adiknya dan menuntut orang tuanya telah menjadi buah bibir di grup WhatsApp keluarga besar dan kerabat di kampung. Dewi dicap sebagai anak yang dingin, kalkulatif, dan tidak tahu balas budi. Suatu malam, Paman Burhan datang berkunjung ke rumah Dewi di Bintaro. Berbeda dengan anggota keluarga lainnya, Paman Burhan datang dengan tenang, membawa oleh-oleh kecil, dan tidak langsung menghakimi. "Dewi," ujar Paman Burhan saat mereka duduk di teras belakang. "Ibumu sakit. Dia tidak mau makan sejak Rani ditetapkan sebagai tersangka. Bapakmu juga hanya termenung di teras setiap hari. Mereka merasa sudah gagal sebagai orang tua." Dewi menatap pantulan lampu taman di kolam ikan kecilnya. "Paman, apakah mereka merasa gagal karena telah mengambil hakku? Atau mereka merasa gagal karena tidak bisa menyembunyikan pencurian itu dengan sukses?" Paman Burhan terdiam.
Pertanyaan Dewi sangat logis dan pahit. Aku mencintai mereka, Paman, lanjut Dewi, suaranya parau. Tapi mencintai bukan berarti membiarkan mereka menjadi penjahat. Jika aku diam saja, Rani akan tumbuh menjadi manusia yang merasa bisa menginjak siapapun selama ada keluarga yang membentenginya. Dan ibu bapak akan terus hidup dalam kebohongan bahwa mereka adalah orang tua yang adil. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Paman Burhan. Aku akan meneruskan proses hukum ini sampai ada keputusan tetap. Jawab Dewi tegas. Rumah Depok sudah kembali. Itu kemenangan pertama. Tapi soal dana tabungan, aku tidak berharap uang itu kembali utuh. Aku hanya ingin mereka menandatangani perjanjian legal bahwa mereka tidak akan pernah lagi menyentuh asetku, dan mereka harus mengakui kesalahan itu di depan keluarga besar agar tidak ada lagi fitnah yang menyudutkanku. Di tengah isolasi sosial itu, Dewi mulai menemukan dukungan dari tempat yang tak terduga. Sahabat-sahabatnya di dunia kerja, sesama profesional keamanan siber, dan komunitas perempuan mandiri memberikan dukungan moral yang luar biasa. Mereka melihat Dewi bukan sebagai anak durhaka, melainkan sebagai simbol keberanian melawan financial abuse, eksploitasi finansial, dalam keluarga. Dewi mulai aktif menulis di sebuah blog anonim tentang pentingnya perlindungan aset pribadi dan literasi keuangan bagi perempuan. Ia berbagi tentang bagaimana menjaga dokumen penting, cara mendeteksi penyalahgunaan identitas, dan yang paling penting, bagaimana menetapkan batasan, boundaries, yang sehat dengan keluarga. Tulisan-tulisannya menjadi viral. Banyak perempuan yang mengalami hal serupa, uang gaji diambil paksa orang tua, sertifikat rumah digadaikan saudara, mulai mengirimkan pesan kepadanya, mencari kekuatan. Ternyata aku tidak sendirian, gumam Dewi suatu malam saat membaca ratusan email masuk. Kesadaran ini menjadi titik balik bagi kesehatan mentalnya. Rasa bersalah yang sempat menghantuinya perlahan memudar, digantikan oleh rasa misi. Dewi menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar balas dendam, melainkan sebuah edukasi. Ia sedang mengajari keluarganya dan masyarakat bahwa hubungan darah tidak memberi lisensi untuk melakukan tindakan kriminal. Namun, di balik ketenangan itu, Dewi tahu bahwa vonis hakim untuk Rani sudah dekat. Dan itu akan menjadi ujian terakhir bagi keteguhan hatinya. Apakah ia akan luluh saat melihat adiknya benar-benar memakai seragam tahanan? Ataukah ia akan tetap berdiri sebagai analis yang melihat kebenaran di atas segalanya? Hari pembacaan vonis tiba. Ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi oleh kerabat dan beberapa rekan kerja Dewi yang hadir untuk memberi dukungan moral. Suasana terasa sangat berat, seperti udara sebelum badai. Di kursi terdakwa, Rani tampak jauh lebih kurus. Ia tidak lagi menoleh ke arah bangku penonton, seolah-olah lehernya terlalu berat untuk menyangga kepalanya sendiri. Hakim ketua mengetukkan palu, membuka persidangan dengan suara yang berwibawa. Selama hampir 1 jam, hakim membacakan pertimbangan hukum. Poin-poin yang disusun Adrian dan jaksa penuntut umum terbukti tak terbantahkan. Menimbang bahwa terdakwa secara sadar dan terencana telah melakukan pemalsuan identitas untuk mengakses dana milik saksi korban. Menimbang bahwa hubungan kekeluargaan tidak menghapus unsur pidana dalam perbuatan yang merugikan orang lain secara material dan imaterial. Setiap kalimat hakim terasa seperti hantaman godam bagi orang tua Dewi yang duduk di barisan depan. Ibunya mulai terisak pelan, sementara bapaknya hanya menatap lantai dengan tangan yang saling meremas kuat. Mengingat pasal 263 dan pasal 378 KUHP, maka dengan ini mengadili, menyatakan terdakwa Rani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Tok, tok, tok. Suara palu hakim memutus harapan terakhir keluarga itu. Tangis Ibu Dewi pecah menjadi raungan yang memilukan. Rani jatuh terduduk, bahunya berguncang hebat. Namun, di tengah kekacauan emosional itu, Dewi tetap duduk tegak.
Ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan sebuah kelegaan yang sunyi. Sistem telah bekerja. Keadilan telah ditegakkan. Setelah sidang ditutup, polisi segera menghampiri Rani untuk membawanya kembali ke sel. Di saat itulah, Ibu Dewi berlari ke arah Dewi yang sedang bersiap meninggalkan ruangan. "Puas kamu, Dewi?" teriak ibunya sambil mencengkeram lengan baju Dewi. "Adikmu masuk penjara. Kamu sudah menghancurkan masa depannya. Kamu menang, kan? Sekarang kamu punya rumahmu lagi, punya uangmu lagi, tapi kamu tidak punya keluarga." Dewi melepaskan cengkeraman tangan ibunya dengan perlahan tapi pasti. Ia menatap mata ibunya yang merah karena kemarahan dan kesedihan. "Ibu salah?" kata Dewi dengan suara rendah namun stabil. "Bukan aku yang menghancurkan masa depan Rani. Rani yang menghancurkannya sendiri saat dia memutuskan untuk mencuri. Dan ibu serta bapak yang membantunya dengan membiarkan pencurian itu terjadi. Jika aku tidak bertindak sekarang, kapan Rani akan belajar bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya? Apakah ibu ingin Rani menghabiskan sisa hidupnya sebagai penipu?" Bapaknya mendekat, wajahnya tampak sangat lelah. Tidak ada lagi makian atau kemarahan. Hanya ada kehampaan. "Dewi, rumah di Depok sudah kembali atas namamu. Kami sudah menandatangani semua dokumen pengembalian. Apakah ada ruang bagi kami untuk kembali menjadi orang tuamu?" Dewi terdiam sejenak. Pertanyaan itu adalah serangan paling sulit bagi pertahanan analisnya. Secara logis, ia ingin memaafkan. Namun secara instinktif, ia tahu bahwa kepercayaan yang telah dihancurkan hingga menjadi debu tidak bisa direkatkan kembali dalam semalam. "Aku memaafkan bapak dan ibu," jawab Dewi pelan. "Tapi aku tidak bisa melupakan. Untuk saat ini, aku butuh jarak. Aku akan menanggung biaya hidup bapak dan ibu di kampung setiap bulan, seperti biasa. Tapi jangan minta aku untuk percaya lagi. Jangan minta aku untuk menyerahkan kunci hidupku kepada siapapun." Dewi berpaling dan berjalan menuju pintu keluar. Di sana, Adrian sudah menunggunya dengan senyum tipis. "Semua sudah selesai, Wai. Rumah Depok aman, laporan aset sudah bersih. Rani akan menjalani masa hukumannya," ujar Adrian. "Kamu ingin makan siang? Aku tahu tempat yang tenang." Dewi menggeleng pelan. "Terima kasih, Adrian. Tapi aku ingin pulang. Aku ingin duduk di rumahku sendiri, rumah yang benar-benar milikku, dan menikmati kesunyian untuk pertama kalinya tanpa merasa ada yang mengintai dari balik pintu." Saat ia melangkah keluar gedung pengadilan, Dewi melihat langit Jakarta yang sangat biru. Ia menyadari satu hal, keberanian untuk melawan ketidakadilan bukan hanya memulihkan finansialnya, tapi juga memerdekakan jiwanya dari beban pengabdian buta yang selama ini mencekiknya. 6 bulan setelah vonis dijatuhkan, kehidupan Dewi Kurniasih memasuki fase yang ia sebut sebagai reboot system. Seperti komputer yang baru saja dibersihkan dari virus yang mengakar, hidupnya kini terasa lebih ringan, meskipun ada beberapa bagian memori yang sengaja ia kunci rapat dalam folder masa lalu. Rumah di Depok telah resmi kembali ke tangannya. Alih-alih membiarkannya kosong atau menempatinya, Dewi memutuskan untuk merenovasi rumah itu dan mengubahnya menjadi kantor kecil untuk yayasan yang baru ia rintis, Lentera Finansial. Yayasan ini fokus pada edukasi perlindungan aset bagi perempuan pekerja dan bantuan konsultasi hukum bagi korban eksploitasi keluarga. "Dewi, ini laporan bulan pertama kelas literasi kita," ujar Maya, seorang sahabat lama yang kini membantunya di yayasan. Pesertanya membeludak. Banyak yang ternyata mengalami kasus serupa, tapi mereka takut bicara karena tabu, anak durhaka. Dewi tersenyum, menyesap kopinya di teras rumah Bintaro yang kini terasa sangat damai. Kebenaran memang harus disuarakan, Mei. Kalau tidak, pola yang salah ini akan terus dianggap sebagai tradisi. Selama masa ini, hubungan Dewi dengan orang tuanya tetap berjalan dalam batas-batas yang sangat ketat.
Ia memenuhi kewajiban finansialnya sebagai anak dengan mengirimkan uang bulanan untuk kebutuhan pokok dan kesehatan mereka di kampung. Namun, ia melakukannya melalui transfer bank otomatis yang dikelola oleh asisten keuangannya. Ia tidak lagi memberikan akses ke rekening pribadinya, dan ia belum sanggup untuk pulang ke rumah masa kecilnya. Ada sebuah dinding kaca yang ia bangun. Mereka bisa saling melihat dan berbicara melalui telepon, tapi tidak ada lagi akses fisik ke ruang rahasia hidupnya. Paman Burhan sesekali berkunjung dan membawa kabar. Ibumu mulai ikut kegiatan pengajian di kampung, why? Dia mulai sadar setelah banyak tetangga yang menceritakan bahwa tindakanmu itu sebenarnya menyelamatkan Rani dari kesalahan yang lebih besar. Bapakmu juga sudah tidak lagi bicara soal gengsi. Dia banyak menghabiskan waktu di kebun. Baguslah, Paman, jawab Dewi singkat. Ia tidak ingin terlalu dalam menggali emosinya. Ia sudah berdamai dengan kenyataan bahwa kasih sayang tidak selalu harus berarti kedekatan fisik yang toksik. Sementara itu, kabar dari balik jeruji besi tidak terlalu menggembirakan. Rani beberapa kali mengirim surat melalui pengacara keluarga, meminta Dewi untuk membantu mengajukan pembebasan bersyarat lebih awal. Namun, Dewi tetap pada pendiriannya. Biarkan dia menjalani masa hukumannya secara utuh, kata Dewi kepada Adrian suatu hari di kantornya. Jika aku membebaskannya sekarang, dia akan merasa bahwa sistem bisa disuap atau dilunakkan oleh air mata. Dia butuh waktu 2 tahun itu untuk merenung tanpa distraksi kemewahan. Dewi menyadari bahwa dalam proses ini, ia telah kehilangan sebagian dari kelembutan lamanya. Ia kini lebih waspada, lebih teliti dalam memeriksa setiap kontrak, dan lebih selektif dalam memilih orang untuk masuk ke lingkaran dalamnya. Namun, ia tidak merasa kesepian. Sebaliknya, ia merasa aman. Ia mulai menjalin pertemanan dengan komunitas baru, orang-orang yang menghargai profesionalisme dan batasan pribadi. Ia juga mulai rutin melakukan sesi terapi dengan psikolog untuk menyembuhkan luka pengkhianatan yang ia alami. Suatu sore, saat ia sedang memeriksa log keamanan jaringan di laptopnya, ia menemukan sebuah kutipan yang ia tempel di dinding ruang kerjanya. Keluarga adalah mereka yang melindungimu, bukan mereka yang menjadikanmu mangsa. Dewi menutup laptopnya. Ia melihat ke arah taman. Bunga-bunga Kamboja putih yang ia tanam sendiri mulai bermekaran. Hidupnya tidak lagi tentang memenuhi ekspektasi orang lain atau menjadi pahlawan bagi mereka yang tidak tahu berterima kasih. Hidupnya kini adalah tentang menjaga kedamaian yang ia beli dengan harga yang sangat mahal. Ia berdiri, mengambil kunci mobilnya, dan bersiap pergi ke yayasan. Masih banyak perempuan di luar sana yang butuh diingatkan bahwa mencintai keluarga tidak berarti harus mengorbankan diri sendiri hingga hancur. 2 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim di ruang sidang itu mengubah segalanya. Jakarta sore itu baru saja diguyur hujan, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan di pelataran kantor yayasan, Lentera Finansial. Dewi berdiri di depan jendela, menatap refleksi dirinya. Di usia 41 tahun, ia tampak lebih segar. Sorot matanya yang dulu penuh kecemasan kini digantikan oleh ketenangan seorang nahoda yang telah berhasil melewati badai paling dahsyat. Hari ini adalah hari yang signifikan. Rani resmi bebas dari masa hukumannya. Paman Burhan menelepon Dewi pagi tadi, mengabarkan bahwa ia telah menjemput Rani dan membawanya langsung pulang ke kampung. Tidak ada pesta penyambutan. Tidak ada unggahan media sosial yang pamer kemewahan. Rani pulang dalam diam, dengan sebuah koper kecil dan reputasi yang telah hancur di mata publik. Apakah kamu ingin bicara dengannya? Why? Tanya Paman Burhan di telepon. Dewi terdiam sejenak. Belum saatnya, Paman. Sampaikan saja padanya, hidup baru dimulai saat kita berhenti menyalahkan orang lain atas kesalahan kita sendiri. Dewi tidak merasakan dendam lagi. Rasa itu telah menguap bersama waktu dan kesibukannya membantu orang lain. Melalui yayasannya, Dewi telah membantu puluhan wanita keluar dari jerat eksploitasi finansial keluarga. Ia menjadi saksi betapa banyaknya dewi-dewi,
lain di luar sana yang menderita dalam diam demi label anak berbakti. Malamnya, Dewi mengadakan jamuan makan malam kecil di rumahnya di Bintaro. Tamunya hanya beberapa orang, Adrian, Maya, dan beberapa sahabat yang berdiri di sampingnya saat ia hampir tumbang 2 tahun lalu. Di sela tawa dan obrolan ringan, Adrian mengangkat gelasnya. Untuk Dewi, orang paling berani yang pernah saya kenal. Bukan karena dia melawan peretas siber, tapi karena dia berani menegakkan keadilan di ruang paling pribadi dalam hidupnya, keluarga. Dewi tersenyum, menyentuhkan gelas jusnya ke gelas teman-temannya. Bukan untuk kemenangan, Adrian, tapi untuk batasan. Untuk hak setiap orang untuk merasa aman di rumahnya sendiri. Setelah para tamu pulang, Dewi duduk sendirian di teras belakang. Ia membuka sebuah amplop yang baru datang sore tadi. Itu adalah surat dari ibunya. Berbeda dengan surat-surat sebelumnya yang penuh tuntutan dan keluhan, surat kali ini terasa berbeda. Dewi, anakku. Ibu melihat Rani hari ini. Dia banyak diam, tapi dia mulai membantu ibu memasak tanpa diminta. Ibu baru sadar, selama ini ibu terlalu memanjakannya hingga dia lupa cara menjadi manusia yang jujur. Terima kasih sudah menjadi kuat, meski itu menyakitkan kami. Ibu tidak meminta uang lagi, ibu hanya berharap suatu saat nanti kamu mau pulang, walau hanya untuk minum teh di teras. Dewi melipat surat itu perlahan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga, namun bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pelepasan. Ia tahu, luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Bekasnya akan selalu ada seperti log transaksi yang permanen di sistem. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak lagi ditentukan oleh luka itu. Dewi Kurniasih kini hidup dengan aturannya sendiri. Ia memiliki rumah yang aman, karir yang bermakna, dan hati yang sudah tidak lagi terbebani oleh rasa bersalah yang salah sasaran. Ia telah belajar bahwa keluarga memang tempat kita berasal, tapi harga diri dan keadilan adalah tempat kita berlabuh. Ia mematikan lampu teras, masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu. Di dalam kesunyian yang elegan itu, Dewi akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Tamat. 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 Tamat.